Nafaqatu lughatan ma'khudun minal infaqi wa huwa al-ikhraj. Adapun yang namanya nafaqah secara bahasa itu diambil dari kalimat infak. Apa artinya infak? Infak adalah artinya adalah mengeluarkan, ya, mengeluarkan. Nah, ini biasanya sering terjadi beberapa perbedaan pendapat yang sering membuat seseorang antara suami dan istri itu menjadi bertengkar, menjadi salah paham, menjadi yang namanya rusak hubungannya. Itu apa? Tentang masalah nafkah. Nafkah itu kalau bahasa Indonesia nafkah. Jadi nafkah itu adalah sesuatu yang dikeluarkan, ya, sesuatu yang dikeluarkan. Wa syar'an ta'amun wajibun li zaujatin. Secara syariat yang namanya nafkah adalah makanan yang wajib diberikan kepada seorang istri. Itu adalah nafkah secara syar'i. Au khadimuha ala zaujin, atau pembantunya yang membantu daripada seorang suaminya. Auli aslil alal farqin, atau nafkah juga bisa terjadi dari yang namanya seorang anak dan seorang orang tua kepada anaknya. Aslun lil farqin. Auli far'in ala aslin, atau kebalikannya dari anak kepada orang tua. Auli mamlukin ala malik, atau sesuatu yang dimiliki. Sesuatu yang dimiliki ini seperti kayak apa namanya, budak itulah ya, seperti budak itu ya wajib juga yang namanya untuk dikasih yang namanya nafkah. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan buat yang lainnya, apa itu nafkah? Apa itu nafkah? Nafkah itu adalah makanan yang dikeluarkan kepada seseorang yang wajib dinafkahi. Jadi bentuknya adalah makanan, bukan berupa hal yang lainnya. Ini adalah nafkah. Jadi kalau misalkan terjadi yang namanya perselisihan, maka kembali ke asalnya. Apa asalnya? Ya ini makanan yang wajib dikeluarkan dari seorang suami kepada istri. Jadi bukannya wajib mengeluarkan uang, wajib ngasih duit, tetapi wajib ngasih makan. Ini kewajibannya. Adapun makanan yang berlebih, yang kayak misalkan makanan yang mau ayam atau mau tempe atau apa segala macam, itu adalah tergantung daripada kebijakan keduanya masing-masing. Seperti itu. Adapun nanti juga ada namanya nafkah secara batin atau nafkah yang lainnya, itu hukumnya itu apa ya? Hukumnya itu setelah yang namanya keluar daripada ta'amun wajibun ini. Jadi kalau misalkan nafkah yang sifatnya makanan ini sudah terpenuhi, maka barulah keluar ke nafkah yang lainnya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan ya bahwasanya make upnya suami, make upnya istri itu merupakan kewajiban daripada suami juga. Iya, memang betul. Tetapi sesudah melewati fase nafkah masalah makanan. Kalau makanan aja belum bisa, ya berarti fokus di makanannya aja dulu. Nggak usah ke masalah make up, masalah bedak, masalah apa yang lain-lain segala macamnya. Itu sudah keluar daripada kebatasan. Jadi yang diwajibkan hanyalah memberi makan. Asbabu wujubin nafkah, sebab-sebab wajibnya nafkah. Sebab-sebab wajibnya nafkah salah satu itu ada tiga. Yang pertama adalah nikahun, yaitu adalah menikah. Wa qarabatun, dan kekerabatan. Yang ketiga wa milkun, yaitu adalah kepemilikan. Jadi seseorang itu bisa menjadi yang namanya wajib dinafkahin karena ada tiga unsur ini, yaitu pertama daripada yang namanya nikah, yang kedua ada karena kekeluargaan, dan yang ketiga karena kita memiliki sesuatu. Kayak kita punya binatang ternak atau binatang peliharaan, mereka juga memiliki yang namanya kewajiban untuk dinafkahi, yang kewajiban untuk diberi kasih makan.
dikasih minum, segala macamnya semua yang terpenuhi. Karena itu adalah menjadi milik kita. Ya. Sesuatu yang milik kita adalah tanggung jawab daripada diri kita. Jadi dalam suatu kehidupan, dalam rumah tangga, bukan seberapa banyak uang yang diberikan dari suami kepada istri, tetapi apakah si suami itu telah mencukupi semuanya yang kita butuhkan? Karena di dalam grammar Arab atau di dalam pepatah Arab itu mengatakan bahwasanya tidak ada seorang istri yang mati karena suaminya itu fakir. Ya, tidak ada seorang istri yang mati karena seorang suaminya itu fakir. Lalu apa yang menimbulkan daripada kecemasan? Lalu apa yang menimbulkan daripada keresahan semuanya itu? Karena si istri tidak pernah merasa cukup dari apa yang telah diberikan oleh suami. Seperti itu. Jadi masalah ini adalah masalah yang sebenarnya gampang-gampang susah ya. Gampang-gampang susah tuh bagaimana? Gini, kalau ada seorang istri marah sama suaminya, minta duit, minta uang, kira-kira benar apa salah? Kira-kira benar apa salah? Hah? Benar apa salah? Benar apa salah? Benar. Hakikatnya, kalau misalkan suami itu, kalau seorang istri itu marah-marah minta uang kepada suaminya, itu dibenarkan. Sama halnya ketika seorang laki-laki dia tidak memiliki uang, lalu dia marah-marah kepada Tuhan, kepada Allah. Kan banyak ya orang yang ketika dia nggak punya uang, dia marah sama Allah. Ya Allah, kok rezeki saya seret? Ya Allah, kok rezeki saya susah? Ya Allah, kok rezeki saya itu sulit sekali yang namanya dapat ngalirnya. Begitu pula seorang istri kepada suami. Adapun kalau dia marah tentang masalah yang namanya rezeki, tidak masalah, itu memang haknya. Itu memang daripada yang namanya sesuatu yang harus dimaklumi, diwajarkan. Ya. Karena diri sendiri aja kalau misalkan gak punya duit, ngeluhnya marahnya sama Allah. Ya. Jadi gak usah bingung. Maka di sini adalah ilmunya daripada seorang suami adalah menerima ocehan daripada seorang istri. Jadi kalau dia ini bukan masalah setuju atau enggaknya, ini memang masalah hukumnya. Jadi kalau seorang istri itu, ya, seorang wanita hakikatnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala haluan. Apa haluan? Suka yang namanya mengeluh. Perempuan itu kodratnya adalah suka mengeluh. Sering yang namanya ngomongin ini, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit curhat, dikit-dikit itu kenapa. Itu adalah kodratnya perempuan. Tapi sebaik-baiknya kita mengeluh, nggak boleh kita mengeluh keluar daripada orang lain. Kalau perlu mengeluhlah sama suami. Dan suami juga tugasnya adalah sebagai seorang pendengar yang baik. Tidak boleh terlalu agresif, tidak boleh terlalu yang namanya marah-marah. Kalau misalkan marah dibalas marah, maka yang ada tambah kacau. Makanya kalau misalkan dalam Islam itu yang paling lebih disuruh ngalah itu bukan seorang istri, tapi seorang suami. Karena memang saking memuliakannya daripada derajat seorang istri. An-nafaqatu al-wajibah bin-nikahi. An-nafaqatu al-wajibatu bin-nikahi li zawjatin al-mumakkinah ala zawjin al-musiri mudannin laha wa mudan wa sulusun bi khadimiha wa ala al-mutawassit muddun wa nisfun laha wa muddun bi khadimiha wa ala al-muksirin wa man bihi rikun muddun laha wa muddun bi khadimiha. Nah, nafkah yang wajib, ya, nafkah yang wajib diberikan kepada seorang suami terhadap istrinya, al-mumakinah. Al-mumakinah itu adalah seseorang yang meletak barang atau yang pasti tetap, seseorang yang tetap. Ala zaujin al-musirin, ya, ala zaujin al-musirin
yaitu terhadap seorang istri yang taat, istri yang mau dengan suami. Itu berapa? Muddani laha. Jadi seorang istri dalam sehari semalamnya itu wajib diberi makan 2 kali sehari. Ya, diberi makan 2 kali sehari. Kalau misalkan seorang suami udah ngasih kita makan yang sifatnya 2 kali sehari, berarti sudah cukup. Nggak usah minta nambah lagi. Ini wajibnya. Kalaupun nanti yang merasa kurang ya nggak apa-apa ngomong ke suaminya, tapi nggak boleh marah-marah. Karena memang wajibnya suami sehari cuma dikasih makan 2 kali doang. Ya, dikasih makan dua kali. Ibu-ibu di sini makannya sehari berapa kali? Ada yang 10 kali. Campur bakso. Iya, jadi ibu-ibu yang membuat ibu-ibu biasanya kesel atau marah bukan karena kewajiban, bukan karena suami yang tidak bertanggung jawab, tetapi lebih karena memikirkan atau mengikuti daripada hawa nafsu. Ya. Emang ada ya orang yang makannya 2 hari sekali terus tiba-tiba besoknya mati gitu? Kan nggak ada. Ya. Ya kalau tambah terus ya bagus itu. Kalau yang tadi yang gemuk kan jadi kurus kan bagus ya. Kalau misalkan, jadi gue nggak tahu sih ya. Kalau misalkan, setahu saya sih perempuan itu semakin ngerasa kurus semakin bagus, tapi saya nggak tahu ya. Soalnya bagi saya itu, ya, enggak, saya nggak tahu. Maksudnya kayak perempuan itu kan nggak tahu juga bener apa enggaknya. Cuman yang menurut saya yang tahu itu semakin kurus dia itu semakin bagus. Tapi kalau menurut saya bukan masalah tentang kurus atau gemuknya. Bagi saya orang yang saya cintai itu lebih sempurna di mata saya ketimbang daripada. Ya jadi jangan terlalu memikirkan masalah yang seperti itu. Bukan kecantikanmu lah yang membuat aku terpesona dengan tapi cintaku padamu. Kalau merasa kesulitan di dalam otakku. Terus wamudun wasulusun likhadimiha. Dan kalau misalkan kita punya pelayan atau pembantu yang pembantunya itu menjadi pembantunya si istri. Jadi si istri ini punya khadim lah, punya khadim. Gak tahu ini maknanya khadimnya itu pembantu yang seperti apa ya. Cuman di sini maksudnya itu pembantu yang bukan budak ya, tapi lebih kayak pelayan. Itu wajib dinafkahin itu sebanyak 1/1/3 gitu sih. 1/1/3 ya. Kalau 1/1